Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Saputra Linggi dari Departemen Teknik Elektro kelas C Bahasa Indonesia. Jadi di sini saya akan membahas tentang kutipan, rujukan, daftar pustaka, dan catatan kaki. Yang pertama yaitu kutipan. Kutipan sendiri adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seseorang pengarang atau ucapan seseorang yang terkenal, baik terdapat dalam buku ataupun majalah. Ada beberapa prinsip dalam mengutip. Dalam pembuatan tulisan kita sering mengambil atau mengutip dari tulisan orang lain. Maka dari itu perlu kita tahu bagaimana prinsip-prinsip yang benar dalam mengutip tulisan orang lain. Di antaranya, apabila dalam mengutip sebuah karya atau tulisan yang ada salah ejaan dari sumber kutipan kita, maka sebaiknya kita biarkan saja apa adanya sumber yang kita ambil tersebut. Yang kedua, dalam kutipan kita diperkenankan menghilangkan bagian-bagian kutipan dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak menyebabkan perubahan makna atau arti dalam kutipan kita. Nah, kemudian ada jenis-jenis kutipan, yaitu ada dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung merupakan pernyataan yang ditulis dalam susunan aslinya tanpa mengalami perubahan sedikit pun. Kutipan tidak langsung atau kutipan tak langsung merupakan pengungkapan kembali maksud penulis dengan kata-kata sendiri, yaitu misalnya kayak pokok-pokok pikiran dari tulisan tersebut. Aturan penulisan kutipan, jika penulisnya satu, menyebutkan nama akhirnya saja atau kata terakhir dari nama seseorang. Jika penulisnya dua, menyebutkan kata terakhir dari penulis pertama dan nama terakhir dari penulis kedua. Jika penulisnya lebih dari dua, penulis nama akhir penulis pertama dicantumkan dan diikuti dengan DKK atau dan kawan-kawan. Yang keempat, kemudian pengutipan lebih dari satu karangan. Satu kalimat kutipan seringkali merupakan suatu rangkuman dari berbagai sumber yang menguraikan hal yang sama, diisi dengan tanda titik koma. Kemudian sitasi dari sitasi. Hal ini boleh dilaksanakan apabila terpaksa. Misalnya publikasi aslinya sulit sekali untuk ditemukan. Sebelum melakukan sitasi ini, hendaknya mahasiswa melakukan konsultasi dengan pembimbing. Yang kedua yaitu rujukan. Ciri-ciri rujukan itu menggunakan kata ini, kata itu, kata tersebut, atau kata mau atau bersediakah. Jenis-jenis kata rujukan ini ada kata rujukan benda atau hal. Kata rujukan ini biasanya menggunakan kata ini, itu, dan tersebut. Kalau kata rujukan tempat biasanya menggunakan pronomina seperti di sana, di situ, di sini. Kemudian kata rujukan orang ini memiliki kedudukan yang sama dengan makhluk hidup dan disebut dengan menggunakan kata ganti seperti dia, ia, mereka, beliau. Selanjutnya yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka adalah halaman yang berisi daftar-daftar sumber referensi yang kita pakai untuk suatu tulisan maupun karya ilmiah. Daftar pustaka berisi tentang judul-judul buku, judul artikel, dan bahan penerbit lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan, contohnya tesis. Melalui daftar pustaka yang disertakan pada akhir tulisan, para pembaca dapat melihat kembali pada sumber aslinya. Fungsi dari daftar pustaka sendiri ada tiga, yaitu yang pertama, agar dapat menunjukkan bahwa suatu tulisan dan informasi dalam karya ilmiah hasil pemikiran orang lain. Yang kedua, agar bisa memberikan sumber informasi
yang ditulisnya agar nanti bisa ditelusuri oleh para pembaca jika ingin mengetahui informasi maupun teori tersebut lebih lengkap atau lebih jelas. Dan yang ketiga, agar bisa menghargai maupun memberikan suatu penghargaan pada penulis sumber informasi sehingga karya ilmiah tersebut bisa terselesaikan. Unsur-unsur dari daftar pustaka. Yang pertama, adanya nama penulis ataupun pengarang. Kemudian yang kedua, mempunyai judul buku serta judul artikel. Kemudian yang ketiga, data publikasi buku ini meliputi tahun terbit, penerbit, tempat diterbitkan, dan juga edisinya jika ada. Adapun contoh penulisan daftar pustaka seperti ini. Pertama, tulis nama pengarang ditulis nama belakang dulu baru nama depan. Kemudian tulis tahun terbit buku. Setelah tahun terbit diberikan tanda titik. Setelah titik dituliskan judul dari buku tersebut. Diberi garis bawah ataupun bisa juga diganti dengan cetak miring. Setelah judul buku diberikan lagi tanda titik, kemudian tahun terbit dan nama penerbitnya. Di antara kedua bagian itu diberi tanda titik 2. Setelah nama penerbit diberi tanda titik. Apabila digunakan dua sumber pustaka atau lebih yang sama pengarangnya, maka sumber dirilis dari buku yang lebih dahulu terbit, baru buku yang terbit kemudian. Di antara kedua sumber pustaka itu dibutuhkan tanda garis panjang. Yang selanjutnya yaitu catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan yang ditambahkan di bagian bawah halaman. Catatan kaki biasanya dicetak dengan huruf yang lebih kecil daripada huruf di teks guna menambahkan rujukan uraian di dalam naskah pokok. Catatan kaki ini menjelaskan tentang sumber asalnya sebuah kutipan, baik kutipan langsung ataupun kutipan tidak langsung. Tujuan penulisan catatan kaki yang adalah untuk menyusun pembuktian atau sumber tulisannya, yang menyatakan utang budi kepada pengarang yang dikutip pendapatnya. Kemudian memperkuat uraian, intisasi, keterangan insidental, materi peperjelas yang kurang penting, perbaikan dan pandangan yang bertentangan, dan merujuk bagian lain teks uraian pada halaman lain sebelum atau sesudahnya. Ada beberapa fungsi juga dari catatan kaki. Yang pertama, berfungsi untuk memberikan keterangan dan memperjelas tentang sumber dari kutipan. Yang kedua, untuk menghargai sebuah kutipan yang dikutip supaya pembaca karya ilmiah mengetahui sumber kutipan yang digunakan. Dan yang terakhir, untuk menunjukkan referensi lain supaya pembaca karya ilmiah dapat mengetahui ulasan yang lebih jelas mengenai istilah yang digunakan. Baik, mungkin sekian saja dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan.